Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Robi Kurniawan dan hari ini, lebih tepatnya saat gue take video satu ini sih, gue baru aja balik dari acara Semesta Buku. Yes, mungkin kalian udah tahu dari judul videonya. Kali ini gue mau nunjukin buku-buku apa aja yang gue beli di acara Semesta Buku tadi. Jadi video book haul gitulah. Nah, tapi sebelum gue masuk ke video book haul tadi, mungkin gue mau jelasin sedikit kali ya. Buat teman-teman yang belum tahu Semesta Buku itu apa, Semesta Buku adalah sebuah bazar buku, sebuah acara diskon besar-besaran. Kalau gue nyebutnya sih kayak versi Indonesianya dari Big Bad Wolf Book Fair. Yes, versi Indonesia dari acara BBW yang terkenal itu. Bedanya mungkin kalau acara BBW dia ngasih diskon yang gede untuk buku-buku impor. Nah, Semesta Buku ini diadakan oleh pihak Gramedia, jadi diskon besar-besaran ini diterapkan ke buku-buku yang kalian mungkin lebih familiar kali ya di toko-toko buku konvensional. Jadi buku-bukunya lebih dekat dengan kalian dan mungkin banyak wishlist kalian tuh ada di sana dan lagi di diskon besar-besaran. Oh ya, Semesta Buku adalah acara bazar buku yang diadakan di seluruh Indonesia by the way. Well, nggak di setiap kesempatan juga sih. Kemarin kayaknya ada yang versi cuma di Jakartanya doang. Tapi kayaknya dia punya versi yang tiap 1 tahun sekali mungkin ya, gue nggak tahu pastinya sih. Itu diadakan di seluruh Indonesia. Ini adalah kali kedua gue ke Semesta Buku dan gue tuh datang ke tempat yang sama kayak yang tahun lalu, yaitu di Semesta Buku Jogja. Tempatnya sama by the way kayak yang tahun lalu yang di Jogja ini, cuma mungkin lebih luas kali ya. Ada bagian belakang gudangnya tuh yang tahun lalu ditutup sekarang dibuka. Jadi buku-bukunya makin banyak, opsi buat kalian makin banyak. Dan ya itu peningkatan sih dari Semesta Buku Jogja yang tahun lalu. Nah, di kesempatan kali ini tuh gue ada khilaf banyak buku. Gue kalap banget beli banyak banget buku. Tapi sejujurnya nggak apa-apa juga sih, karena di tahun ini tuh gue pengen lebih berhemat kali ya dalam aspek perbukuan ini. Jadi gue bener-bener memanfaatkan kesempatan kali ini untuk beli wishlist buku yang emang gue pengen gitu, mumpung murah nih. Karena ya kapan lagi gue bisa dapetin buku-buku satu ini yang emang gue incer, emang pengen gue baca dengan harga yang semurah ini. So ya, walaupun mungkin gue khilaf banyak, tapi ya gak apa-apa lah. Harusnya gak apa-apa. So ya, mungkin itu aja sih intronya. Mungkin sisanya akan gue tambahin di belakang nanti. Penjelasan soal keunggulan dan kekurangan yang gue temukan di Semesta Buku kali ini, kita langsung masuk dulu aja ke video book haul-nya. Dan untuk buku pertama yang akan gue tunjukkan ke kalian adalah buku-buku yang gue beli bukan untuk gue pribadi. Lebih tepatnya untuk saudara-saudara gue, adik-adik gue yang masih kecil. Jadi gue tuh punya habit untuk ngasih mereka bahan bacaan, dan kebetulan di sekolah mereka tuh juga punya program untuk ngasih PR bacaan gitu loh. Dan kemarin saat gue terakhir pulang gitu ya, mereka udah laporan tuh kalau bahan bacaan mereka udah mulai habis. Dan ya udah waktunya untuk gue beliin buku mereka gitu. Ada 3 judul buku anak-anak yang gue beli di acara Semesta Buku kali ini. Kesemuanya terbitan BIP yang masuk ke dalam seri cerita rakyat Nusantara. Yang pertama ada Fabel Nusantara dari Papua. Kemudian ada cerita daerah dari Banten, Pandeglang. Kemudian yang terakhir adalah cerita rakyat dari Lampung, yaitu Buaya Perompak. Nah, ketiga buku ini akan jadi bahan bacaan baru mereka, ganti-gantian bacanya. Dan kalau nggak salah, 3 buku ini gue dapetin di harga 70.000. 70 untuk 3 buku. Dan ya, kapan lagi bisa beli bacaan untuk anak-anak dengan semurah ini gitu. Dan untuk Semesta Buku kali ini tuh opsi untuk bacaan anaknya jadi jauh lebih banyak. So ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke buku-buku yang gue beli untuk bahan bacaan gue pribadi. Yang pertama adalah buku yang sebenarnya masuk ke dalam target bacaan gue di tahun ini. Yang mana kalian juga pasti tahu kalau kalian udah nonton video yang udah gue bikin sebelumnya gitu, yang ngebahas TBR atau buku-buku yang pengen gue baca di tahun 2025 ini. Gue beli buku pertama dari trilogi Three Body Problems, atau kalau bahasa Indonesianya dia jadi Trisurya, karya Liu Cixin. Ini tebel banget sih, gila. Dia harga normalnya di 132.000 dan tadi dapet diskon 30%.
Terus untuk cerita dari Three Body Problem ini apa? Well, seri 1 ini bergenre sci-fi. Gue nggak tahu banyak sih sebenarnya tentang buku 1 ini. Yang jelas, buku sci-fi ini akan melibatkan terbunuhnya para ilmuwan-ilmuwan, dan kita akan diajak untuk menyelami misteri di dalamnya. Yang gue tahu cuma itu doang sih. Mungkin teman-teman lebih tahu judul 1 ini tuh dari adaptasi Netflix-nya yang udah tayang kemarin. Gue sih pengen baca bukunya dulu ya, baru check out seriesnya tadi. So ya mungkin kalau gue sudah menyelesaikan buku 1 ini, dan kemudian setelah gue nonton seriesnya, gue pasti akan bikin video pembahasannya untuk kalian. So ditunggu aja. Ini untuk buku pertama, dan untuk buku kedua, gue ada beli satu buku yang sebenarnya gue kaget gitu loh. Ternyata buku ini ada di Semesta Buku. Buku yang gue maksud adalah Aksi Massa dari Tan Malaka. Kalian pasti nggak asing sih sama buku 1 ini, dan pasti nggak asing dengan Tan Malaka, salah satu tokoh nasional yang mungkin namanya sempat seliweran gitu ya waktu kita sekolah dulu. Dia didiskon 30% dari harga 50.000, dan karena somehow buku ini tuh banyak seliweran gitu ya akhir-akhir ini di timeline gue. Akhirnya gue penasaran lah dan memutuskan untuk beli bukunya mumpung murah. Gue nggak tahu banyak tentang Tan Malaka dan nggak tahu banyak juga tentang buku 1 ini. Yang gue tahu, kalian tahu lah buku ini tuh kayak gimana, pasti tahu lah. Dan di sini gue tuh suka banget sama tagline dari buku 1 ini, dari judul Aksi Massa, yaitu aksi massa berasal dari orang banyak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan politik mereka. Somehow bacaan gue makin lama makin bergeser ya dari novel-novel fiksi ke buku-buku yang gue kurang familiar sih, tapi gue tetap penasaran sama judul 1 ini, dan pastinya gue akan nge-share pengalaman gue baca buku 1 ini ke kalian nanti setelah gue menyelesaikan buku 1 ini tentunya. So ya, ini untuk buku kedua, Aksi Massa dari Tan Malaka. Oh ya, by the way, ini kayaknya buku narasi pertama yang gue punya, so ya, menarik sih. Kemudian kita lanjut ke buku ketiga yang gue beli di acara Semesta Buku tadi, yaitu bukunya Eka Kurniawan. By the way, dari tadi kayaknya merah semua ya bukunya. Oke, bukunya Eka Kurniawan yang paling baru kalau nggak salah, yaitu Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong. Gue sejujurnya nggak tahu banyak soal buku 1 ini, bahkan gue nggak tahu sama sekali isinya tuh apa. Gue cuma penasaran sama karya Eka Kurniawan yang lainnya setelah gue membaca Perempuan yang Patah Hati, yang apa sih judulnya, gue lupa. Tapi kalian pasti tahu lah, Perempuan Patah Hati yang bla 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 apa gitu. Nah, dari sana gue suka sama penceritaan dari Eka Kurniawan, ide-idenya gue juga suka, dan gue langsung penasaran sama karya-karya dari Eka Kurniawan yang lain. Sebenarnya banyak juga sih judul dari penulis 1 ini di acara Semesta Buku tadi, tapi gue pilih buku 1 ini simply karena hardcover. Seriusan, karena itu aja, dan gue pun sekali lagi nggak tahu isi buku ini tuh apa. Tapi setelah gue coba baca blurb singkat di belakang bukunya barusan sebelum take video 1 ini, kayaknya akan ada unsur religinya ya. Gue nggak bisa bacain full blurb di belakang bukunya karena ketutup label. Tapi ya dari blurb singkat yang bisa gue baca di sini sih, ya ada unsur religinya. Oh ya, somehow gue juga ngerasa bahwa cover-covernya Eka Kurniawan tuh menarik semua ya. Gue suka sih sama style ilustrasinya. Dan ya mungkin itu aja. Kita langsung lanjut ke buku selanjutnya. Kalau ketiga buku pertama tadi merah, sekarang kita masuk ke warna biru. Oke, next adalah satu judul yang sudah cukup rame beberapa waktu kebelakang karena dia sudah diadaptasi menjadi bentuk film, novel lokal. Kebetulan gue belum nonton filmnya sih. Gue emang pengen baca bukunya terlebih dahulu, yaitu Home Sweet Loan-nya Almira Bastari. Ini adalah buku dalam subkategori Metropop pertama yang gue beli dan gue baca mungkin nanti. Tapi yang jelas novel 1 ini tuh bertemakan satu problem yang kayaknya cukup familiar gitu ya di kalangan yang adult sekarang gitu, yaitu soal rumah. Dari judulnya juga udah kebaca sih, Home Sweet Loan. Ini sama dengan buku sebelumnya, gue nggak bisa bacain blurb singkat di belakang bukunya karena kebanyakan tuh ketutup label. Tapi dari yang bisa gue baca sih, kita akan mengikuti tema 1 ini dalam perspektif 4 karakter, yaitu Kaluna, pegawai bagian umum yang gajinya tak pernah menyentuh 2 digit.
Tanisha, ibu satu anak yang menjalani long distance marriage, Kamamiya yang berambisi menjadi selebgram, dan Danan, anak tunggal tanpa beban yang akhirnya berpikir untuk berhenti hura-hura. Gue sih udah cukup penasaran sama buku ini dari dulu ya, dari waktu pertama kali dia terbit, tapi ya baru kebeli sekarang dan gue excited sih untuk baca novel satu ini. Next kita lanjut ke buku terakhir yang mau gue tunjukin ke kalian, buku terakhir yang gue beli di acara Semesta Buku tadi. Kali ini bukan novel, bukan buku non-fiksi juga, dan pastinya bukan buku anak-anak, tapi lebih ke graphic novel, yaitu Imaginary City, karya dari Rein Chudori dan Jane Kristanto. Ini juga sama, gue udah tertarik sama buku satu ini atau graphic novel satu ini tuh dari lama. Gue tuh inget karena art di dalamnya sempat lewat di timeline gue, dan setelahnya langsung masuk ke wishlist dan ya baru kebeli sekarang. Buku satu ini kayaknya berbahasa Inggris, dan dari blurb singkat di belakang bukunya kayaknya akan berfokus pada romance drama yang berbasis dari novela Rein Chudori dengan judul yang sama, kemudian dirilis ulang dalam bentuk graphic novel yang dikolaborasikan dengan ilustrator Jane Kristanto. Imaginary City ini mengeksplorasi love, loss, dan oblivion. Menarik sih, dan satu kalimat di atas blurb singkat di belakang bukunya pun cukup menarik, yaitu the most beautiful thing you can do for a person is to remember them. So ya kayaknya akan melodrama sih, dan I'm all for it gitu. Oh ya, tadi gue ada miss nyebutin diskonnya berapa ya. Mulai dari judul ini kalau nggak salah, ini di diskon dari 159.000, gue dapet diskon 30%. Home Sweet Loan dari 99.000, gue dapet diskon 40%. Dan yang terakhir untuk Imaginary City, gue dapet 40% juga dari harga awalnya 120. Dan ya itu tadi ke semua buku yang gue dapetin dari acara Semesta Buku 2025. Lumayan banget sih, diskonnya gede banget dan gue dapet banyak banget buku. Gue gak sabar sih untuk baca ke semua buku ini. Nah sekarang gue mau nambahin kelebihan dan kekurangan yang gue temukan dari event satu ini. Kita mulai dari keunggulannya kali ya. Tentu aja gue suka bagaimana sekali lagi Semesta Buku menempatkan diri sebagai BBW-nya Indo. Jadi diskon besar-besaran ini diterapkan ke buku-buku yang kita familiar, buku-buku Indonesia yang masuk wishlist kita dengan diskon yang ugal-ugalan lah. Ada dua tipe diskon di sini, yaitu diskon harga tetap, jadi harganya langsung kayak 5.000, 10.000 kayak gitu. Kemudian ada buku-buku yang tipe diskonnya tuh lebih ke persenan. Nah, nggak hanya gue menyukai diskonnya yang besar tadi, tapi kebetulan waktu gue datang ada diskon tambahan gitu, yaitu flash sale, yang mana nambahin buku-buku yang diskon 20% jadi 30%, dan buku-buku yang 30% jadi 40%. Dan kesemua buku yang gue ambil tadi tuh masuk ke dalam kategori tadi. Makanya gue bisa dengan pede khilaf banyak buku di sana. Terus seperti yang udah gue sampaikan di awal, gue juga suka bagaimana at least yang di Jogja ya, varian bukunya tuh jadi tambah banyak, jauh lebih banyak dari yang tahun lalu. So itu poin plus. Kemudian keunggulan lain adalah tentunya lokasi dari bazar ini sendiri gitu, yang seluruh Indonesia. Karena gue gedek banget tuh kalau Semesta Buku cuma ngadain acara di Palmerah. Teman-teman lain kan juga pengen kan. Nah dengan Semesta Buku menyelenggarakan acara di seluruh Indonesia, maka lebih banyak pembaca yang ya bisa merasakan diskon gede-gedean ini gitu. Dan semoga kedepannya poin-poinnya bisa diperbanyak sih. Terus sekarang kita masuk ke poin kekurangan yang gue temukan. Di venue gue sih tetap ya komplainnya kayak tahun lalu, panas banget. Walaupun gue dateng tuh acaranya nggak terlalu ramai karena udah hari keberapa juga yang di Jogja itu. Tapi walaupun pengunjungnya jadi jauh lebih sedikit, itu tuh gue tetap kepanasan di dalamnya. So itu sih perlu diperhatikan. Kemudian bukunya yang berantakan itu juga jadi PR sih dari Semesta Buku sebelumnya. Tapi kayaknya akan susah untuk diperbaiki karena ya gimana, semakin besar diskonnya tuh bukunya semakin berantakan deh. Kalian yang udah kesana pasti tahu sih. So ya itu tadi pengalaman dan book haul gue di acara Semesta Buku 2025 kali ini. Gimana dengan kalian? Apakah ada juga yang datang ke acara Semesta Buku? Kalian datang yang di mana? Di kota mana? Kalian dapat buku apa aja? Bisa share di kolom komentar bawah. Apakah kalian lebih kalap dari gue?
please say yes. Sampai jumpa di video bukhol-bukhol lainnya. Dan seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.